Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Al-Ustadz Syarif Hidayatullah selaku dosen pengampu mata kuliah Ghazul Fikr. Oke, baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mereview lebih tepatnya materi yang telah saya presentasikan di beberapa minggu lalu dalam mata kuliah Ghazul Fikr bersama teman-teman, dan saya menjadi tim pro, yaitu dalam judul Utopisnya Ide Khilafah. Jadi teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita ngobrol santai aja ya. Memang judul yang dibawa agak berat, tapi ya kita santai aja ngobrolnya. Dan sebetulnya saya sendiri merasa keberatan banting setir untuk membahas judul khilafah ini, karena memang saya tidak terlalu concern dalam isu-isu seperti ini gitu. Ya, pertama karena tidak terlalu tertarik dan memang tidak ada kepentingan. Tapi ternyata dengan saya mendapatkan judul ini, ya mau tidak mau saya mencari tahu, mencari informasi terkait khilafah ini. Ya, teman-teman, ketika dalam materi Ghazul Fikr ini disediakan ruang bagi tim pro dan tim kontra, begitu juga dalam realita dunia nyata gitu. Terkait khilafah ini juga banyak sekali orang yang pro khilafah, banyak juga orang yang kontra khilafah, dan perbedaan adalah sebuah keniscayaan ya teman-teman, dalam hal apapun. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam terkait khilafah ini, baiknya kita pahami dulu makna khilafah, begitu juga makna dari Pancasila teman-teman ya. Kita tahu bersama bahwasanya ketika disandingkan kata Pancasila dan khilafah itu adalah dua kata yang memiliki perbedaan makna dan isinya. Kita tahu bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang sudah sesuai dengan karakteristik bangsa dan juga sekaligus pemersatu bangsa ini. Dan khilafah adalah sistem pemerintahan yang menitik beratkan negara atas dasar agama, ajaran agama. Dan tujuan dari khilafah tersebut adalah untuk menjadikan atau membangun suatu negara berdasarkan ajaran atau syariat Islam. Dan tujuan lain daripada khilafah adalah untuk kembali pada imperium Islam yang sebetulnya sudah tidak relevan lagi gitu. Dikatakan sudah tidak relevan sejak tahun 1923 pada dinasti Ottoman di Turki. Sebelum membahas lebih jauh saya tegaskan bahwa khilafah adalah sistem yang ideal untuk diterapkan gitu. Namun pada masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan meninjau banyak hal, itu tidak mungkin atau utopis, mustahil seperti itu. Nah, untuk pembahasan pertama, lalu apa sih kekurangan dari adanya perwujudan sistem khilafah ini gitu. Nah, yang pertama, akan ada penghapusan adat, suku, budaya, dan tradisi di Indonesia demi berdirinya negara dengan sistem khilafah. Tadi sudah disinggung sedikit bahwasanya mereka ingin membangun sebuah negara kan berdasarkan syariat Islam. Otomatis jika disamaratakan semuanya, maka tidak berlaku itu suku, itu adat, itu budaya. Sedangkan Indonesia itu yang menjadi pemersatunya gitu. Lalu yang kedua, terjadinya perang saudara karena perbedaan paham dan menghilangkan agama lainnya. Ini jelas juga
adanya mereka, oh ya, apa ya, ketika kita membicarakan khilafah ini memang tidak bisa lepas dari orang yang menyongsong khilafah ini, yaitu Hizbut Tahrir. Adanya mereka baik di negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia itu memang apa ya, memecah belah kaum muslim gitu. Dan kedatangan mereka menimbulkan kekacauan, juga memicu banyak kontroversi. Lalu poin nomor 3 adalah khilafahisasi adalah sebuah ide yang usang dan kehilangan relevansi dalam menghadapi dunia baru. Ini sangat jelas ya. Tadi dijelaskan bahwa di dinasti Ottoman di Turki, pada zaman dinasti Ottoman di Turki pada tahun 1923 dikatakan khilafah sudah tidak relevan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga kampanye atau apa ya, gaungan gitu ya. Kampanye mereka dalam mendirikan khilafah itu apa sih gitu. Yang pertama adalah tegaknya syariat Islam dan gaya hidup yang lebih islami. Namun sebetulnya jika membahas tentang apa ya, tegak syariat Islam gitu kan, untuk gaya hidup yang islami, tidak dengan khilafah pun Indonesia sudah seperti itu gitu. Atau negara-negara lain pun yang terkenal mayoritas muslim ya, yang banyak didatangi oleh HTI, ya juga mereka bisa tanpa adanya khilafah, mereka tetap menegakkan syariat Islam dan memiliki gaya hidup islami. Yang kedua adalah anti terhadap sistem ekonomi yang feodalistik, sistem ekonomi kapitalisme yang feodalistik. Sebetulnya pada zaman dahulu juga gitu, di masa kehalifan perjalanannya tidak melulu mulus gitu, sebagaimana yang diimajinasikan oleh kaum Islamis. Dalam prosesnya ya banyak intrik politik, banyak orang-orang yang mengeksploitasi kekayaan, bahkan mereka saling bunuh antara saudara seiman, seperti itu. Nah, untuk itu dalam mewujudkan khilafah di masa sekarang dan masa yang akan datang adalah utopis. Mengapa? Di sini saya akan menjabarkan beberapa poin yang menjadi argumen pro terhadap pernyataan bahwa khilafah adalah sesuatu yang utopis untuk diwujudkan. Oke, baik, sekarang kita beranjak ke poin pertama, yaitu tadi ya, mengapa pada akhirnya khilafah memang tidak bisa diwujudkan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang pertama adalah negara Islam di seluruh dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi adanya konsep khilafah dan negara Islam sebagai satu-satunya format dalam membentuk pemerintahan, juga syariat sebagai landasan aturan bernegara, semua itu dinilai hanya opsional gitu, tidak mutlak atau wajib harus dilaksanakan. Ya karena tadi ya, setiap negara itu memiliki kebutuhan yang berbeda, masalah yang dihadapinya pun berbeda, seperti itu. Dan kita tahu juga ya bahwasanya negara-negara seperti Iran, Irak, Pakistan, mereka punya sistem yang berbeda-beda. Ada yang memakai negara Republik Islam, ada juga yang memakai kerajaan, seperti itu. Adapun argumen yang kedua yaitu bernaung di bawah nation state. Jadi pada masa sekarang umat Islam mempraktikkan negara kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa atau nation state sebagai respon terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang, di mana negara bangsa ini merupakan konsep negara modern yang menjanjikan penyelesaian bagi setiap bangsa dalam menghadapi kenyataan pluralisme atau masyarakat yang majemuk. Dalam artian negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Muslim sudah mapan dengan adanya nation state. Mereka percaya bahwa membangun negara itu
atas dasar kesamaan suku, budaya, bahkan keturunan. Ya karena yang kita tahu bahwasanya nggak ada negara yang dibangun atas dasar agama, ya namun atas dasar wilayahnya, seperti itu. Poin yang ketiga yaitu dunia memusuhi sistem khilafah. Pada perjalanannya yang kita saksikan sampai sekarang, gagasan khilafah semakin radikal, yakni mereka mengubah paksa gitu sistem yang sudah ada, Pancasila tadi ya, atau sistem yang sudah menjadi kesepakatan di negara tersebut. Nah, di samping itu kelompok ini juga mereka mendoktrin anggota-anggota barunya untuk berfaham sesuai dengan ideologi yang ditanamkan, serta mereka memberontak terhadap sistem negara yang sudah terbentuk. Bahkan kalau kita saksikan sekarang, aksi-aksi mereka itu senonoh, tidak patut dibenarkan, seperti itu. Makanya di sini dunia memusuhi adanya khilafah dan Hizbut Tahrir. Keempat adalah penduduk Indonesia yang majemuk. Tadi udah disinggung ya bahwasanya Indonesia negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa. Nah, itu yang menjadi penyebab bahwasanya khilafah tidak mungkin bisa diwujudkan dengan keadaan negara yang seperti ini. Ya, wilayah Nusantara ini adalah negara yang didiami oleh penduduk yang majemuk tadi ya. Ya, selain dari budaya, bahasa, suku, juga tidak hanya agama-agama yang memijaki negara kita ini, namun banyak juga ya dengan berisikan berbagai macam bentuk karakter dan sifatnya tentunya ya. Yang kelima adalah Islam tidak menentukan, apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi pemeluknya. Ya, umat diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman ya dan tempat tentunya ya. Namun yang terpenting adalah suatu pemerintahan itu bisa melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agama ya yang menjadi kondusif bagi kemakmuran dan kesejahteraan juga keadilan di negara tersebut. Ya, jadi tadi yang terpenting bukan bagaimana sistem negara itu, justru ketika negara sudah memegang suatu sistem, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana si pemerintah ini memakmurkan, mensejahterakan, memberikan keadilan yang merata pada rakyat-rakyatnya. Yang keenam adalah merongrong ideologi bangsa atau merebut paksa gitu ya. Tadi udah dibahas juga, tapi ini lebih spesifik lagi bahwasanya NKRI kan negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan, dan bukan seperti khilafah yang monarki absolut. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW juga mencapai kesepakatan dalam pemerintahannya dengan penduduk Madinah. Maka ideologi selain Pancasila dan Undang-Undang 1945 harus tegas kita tolak. Karena tadi ya, bahwasanya Pancasila ini sudah menjadi ideologi yang sangat mapan dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Jadi itu ya poin-poin yang saya sebutkan dan paparkan sedikit-sedikit, yaitu ada 6 ya. Tapi yang terpenting adalah konklusi di sini, yaitu khilafah adalah sistem politik pemerintahan dan bukan agama. Meskipun selalu terkait dengan Islam, khilafah juga bukan kewajiban yang bersifat prinsipil dalam Islam. Nah, namun yang bersifat prinsipil itu apa? Adalah menjalankan poin-poin rukun Islam sekaligus meyakini poin-poin rukun iman. Tidak ada satu poin pun dalam rukun iman dan rukun Islam yang mewajibkan dan mengharuskan sistem politik khilafah.